Selamat pagi anak-anak, salam jumpa kembali dengan Ibu Yunita dalam video pembelajaran hari ini, Jumat 8 April 2022. Hari ini kita akan belajar mengenai rekreasi di taman kota. Sebelumnya, kita sudah mempelajari macam-macam tempat rekreasi yang ada di kota. Yang pertama ada kebun binatang. Kebun binatang adalah tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan dan dipertunjukkan kepada publik. Berikutnya, museum, yaitu sebuah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Lalu, ada kolam renang. Kolam renang adalah suatu konstruksi buatan yang dirancang untuk diisi dengan air dan digunakan untuk berenang, menyelam, atau aktivitas air lainnya. Lalu yang berikutnya ada taman kota nih. Siapa di sini yang tahu apa itu taman kota? Siapa yang pernah ke taman kota? Yuk kita mengenal lebih lanjut tentang taman kota. Taman kota adalah taman yang berada di lingkungan perkotaan dalam skala yang luas dan dapat mengantisipasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan kota dan juga dapat dinikmati oleh seluruh warga yang ada di kota. Seru ya? Tahukah kamu, taman kota juga dapat berguna untuk mengurangi polusi udara yang ada di daerah perkotaan loh. Selain itu, taman kota juga dapat digunakan untuk warga masyarakat agar dapat bersosialisasi, bahkan bisa juga untuk berolahraga. Yuk kita lebih mengenal tentang taman kota. Ibu sudah mempersiapkan videonya. Pengertian taman kota, ruang terbuka hijau, juga beragam taman kota yang ada di Jakarta. Selain itu, kita juga akan mengetahui bagaimana cara untuk merawat taman kota. Selamat menyaksikan anak-anak. Anak-anak, udah tahu belum apa itu taman kota? Kita bahas yuk. Taman kota adalah taman hijau yang berada di lingkungan perkotaan dan dikelola oleh pemerintah daerah. Taman kota merupakan salah satu fasilitas umum yang bisa digunakan oleh semua masyarakat. Taman kota dan hutan kota merupakan RTH atau ruang terbuka hijau yang memiliki banyak pepohonan, semak, dan rerumputan, sehingga udaranya terasa segar dan nyaman. Nah, ruang terbuka hijau terdapat dua jenis, yaitu yang pertama ruang terbuka hijau publik. Ruang terbuka hijau ini digunakan secara umum oleh masyarakat. Yang kedua ada ruang terbuka hijau pribadi yang digunakan untuk pribadi. Contohnya adalah taman di depan rumah atau di belakang rumah. Nah, anak sudah paham ya? Di beberapa wilayah Jakarta memiliki taman kota. Kita bahas yuk taman kota yang ada di Jakarta. Ada apa aja ya? Taman kota di Jakarta yang pertama ada Taman Suropati. Taman ini berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat. Anak-anak udah pernah belum ke Taman Suropati? Yang kedua ada Taman Situlembang. Taman Situlembang juga berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat. Nah, kalau lagi ke Menteng, bisa juga nih mengunjungi dua taman ini ya. Taman kota di Jakarta selanjutnya ada Taman Menteng. Taman Menteng ini juga berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat, sama dengan Taman Suropati dan Taman Situlembang. Selanjutnya ada Taman Ayodhya. Dulu taman ini bernama Taman Barito. Taman Ayodhya ini berlokasi di Jakarta Selatan. Taman kota yang kelima ada Taman Katlea. Taman ini juga bisa disebut sebagai Taman Tomang. Taman ini berlokasi di Jakarta Barat. Yang keenam ada Taman Tabebuya. Taman Tabebuya banyak sekali ditumbuhi oleh bunga tabebuya. Taman ini berlokasi di Jakarta Selatan. Nah, anak-anak paling suka pergi ke taman mana nih? Taman Suropati, Taman Menteng, Taman Tabebuya, atau taman apa?
Cara merawat lingkungan taman yang pertama yaitu dengan memotong ranting dan daun kering. Daun dan ranting yang kering akan mengganggu pemandangan dan terlihat kotor, sehingga harus dipotong menggunakan gunting. Dengan begitu, taman akan terlihat rapi dan bersih. Nah, ini dia anak-anak, alat yang digunakan untuk memotong daun dan ranting yang kering. Cara menjaga lingkungan taman yang kedua yaitu dengan menjaga kebersihan taman. Membersihkan sampah, daun kering, dan ranting kering yang sudah dipotong dan berserakan setiap hari agar tidak menumpuk dan mengotori lingkungan taman. Untuk menjaga kebersihan taman, kita bisa gunakan sapu lidi dan juga pangki, seperti ini contohnya. Cara yang ketiga yaitu dengan merapikan tanaman liar. Memotong rumput liar dan hama secara berkala dan terus-menerus sehingga tanaman terhindar dari hama dan rumput liar. Untuk merapikan tanaman liar yang tumbuh dan juga rumput yang tumbuh lebih panjang, kita bisa gunakan alat pemotong rumput dan juga arit. Seperti ini contohnya. Cara menjaga lingkungan yang keempat yaitu memberi pupuk tanaman secara teratur. Memberi pupuk akan membuat tanaman menjadi subur dan rindang. Tanaman yang rindang akan membuat udara terasa segar dan indah dipandang deh. Anak-anak tahu tidak, pupuk terdapat beragam jenis loh. Di antaranya yaitu pupuk kompos yang berasal dari tumbuhan dan pupuk kandang yang berasal dari kotoran hewan. Kedua pupuk ini sangat bermanfaat untuk kesuburan tumbuhan. Cara menjaga lingkungan taman yang kelima yaitu dengan mengganti tanaman yang mati dan rusak. Tanaman mati dan rusak dapat terjadi karena kekurangan air dan yang kedua karena ulah manusia seperti diinjak atau dicabut. Tanaman yang rusak dan mati akan mengurangi keindahan taman sehingga harus diganti dengan tanaman yang baru. Cara menjaga lingkungan taman yang terakhir yaitu dengan rajin menyiram tanaman. Saat menyiram tanaman, kita juga harus tahu sifat tanaman. Karena ada tanaman yang menyukai air, ada pula tanaman yang tidak menyukai air terlalu banyak. Nah, ini dia anak-anak, alat untuk menyiram tanaman. Alat ini disebut sebagai gembor. Merawat kebersihan taman kota tidak hanya dilakukan oleh petugas kebersihan, tetapi oleh seluruh masyarakat. Taman kota memiliki beragam manfaat untuk kita. Manfaat yang pertama sebagai penghijauan kota. Yang kedua sebagai penyerapan air hujan. Jadi kita bisa bebas dari banjir. Yang ketiga sebagai tempat olahraga dan rekreasi keluarga. Yang keempat, taman kota menghasilkan oksigen dan mengurangi polusi udara. Yuk anak-anak, mari kita jaga lingkungan taman agar tetap indah dan asri. Bagaimana anak-anak sudah jauh lebih mengenal tentang taman kota kan? Semoga suatu hari nanti saat pandemi sudah berakhir atau jika kalian sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik, kalian bisa pergi ke salah satu taman kota yang ada di Jakarta ya. Lalu kita akan masuk ke dalam tugas. Ya, tugas yang pertama, siapkan dulu lembar kerjanya. Kita akan melingkari gambar yang menunjukkan perilaku yang baik. Ibu sudah menyediakan 9 gambar. Silakan dilingkari perilaku yang baik ya anak-anak. Kalian pasti bisa. Setelah kalian lingkari perilaku-perilaku yang baik, tuliskan bagaimana perasaanmu saat kamu bermain bersama temanmu dan pada saat kamu merebut mainan temanmu. Tuliskan jawabannya di garis yang sudah ibu sediakan ya nak. Lalu untuk tugas yang kedua, siapkan dulu lembar kerjanya.
kita akan menghitung jumlah gambar benda-benda yang ada di taman kota di bawah ini. Ayo hitung jumlah masing-masing mainan yang ada di gambar. Lalu tuliskan jumlahnya sesuai dengan nama mainannya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak. Tetap sehat dan semangat di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes. Dadah anak-anak.